Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam rumah Tuhan. Sebentar kita ingin mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Sebelum mulai kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan kuat, semua karena berkat dan kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami memuji memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan bertata, Tuhan berdaulat bagi setiap pujian kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian yang kami boleh naikkan dapat Tuhan menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Bapa. Amin. Terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan kami hanya dari-Mu Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saya udah sampai bangkit berdiri. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Ini bukti Tuhan, pengakuan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya jawaban hidup kami. Jawaban
hidupku. Yang tengah kami lihat, ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Yang tak pernah bahkan yang tak pernah kami pikirkan, Kau sediakan bagi setiap kehidupan kami. Ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Hanya Kau sumber mukjizat, hanya Kau sumber mukjizat kami. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami angkat pujian kami hanya bagi-Mu Allahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hanya Engkau jawaban hidup kami. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak kami sembah. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Benar Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau menjadi jawaban hidup kami ya Bapa. Segala sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar, Engkau sediakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Sebentar Tuhan kami memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati saudara-saudara kami, teman-teman kami dan perjalanan tempat ini. Tuhan yang sampaikan mereka Tuhan di tempat ini dengan keadaan sehat dan selamat, sehingga dapat beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari semuanya kita percaya, mari katakan amin. Coba kasih kanan kirinya salam. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hati, amin, membawa hidup. Kami teringat Tuhan bukti kasih setiamu, kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Semuanya yang merasa kebaikan Tuhan, mari angkat jempolnya. Engkau baik, teramat. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Sekali lagi kita katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik. Sekali kita katakan, teramat baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Masih sanggup satu pujian lagi Bapak Ibu semua ya.
Amin. Kita sambung pujian kita. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, mata bajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, maka bajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami semua diberkati, amin. Semua diberkati, amin. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapalah sanggup, Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Semuanya diberkati, boleh angkat tangannya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Amin. Diberkati itu bukan cuma persoalan uang ya. Kesehatan, keluarga yang baik, keluarga yang sehat. Semua itu berkat dari Tuhan, amin. Amin. Sebentar kita ingin mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, tak pernah kami sesali mengingat Engkau Bapa. Engkau Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terimalah sembah kami, terimalah hormat kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh glory bagimu Tuhan. Oh haleluya. Glory, glory. Oh, bless the Lord. Glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory. Kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadirat-Mu. Oleh karena sesungguhnya kami tidak layak mendengar suara-Mu, tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami dilayakkan. Terima kasih Bapa. Kami yang percaya, Engkau jadikan kami anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami yang percaya, Engkau jadikan kami ahli waris kerajaan sorga. Apa yang dapat kami sedihkan dalam hidup ini? Apa yang dapat kami kecewakan? Tidak ada Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami cakap menghadapi segala tantangan. Kami menang dalam segala keadaan. Oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati oleh Engkau. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Kita yang siap diberkati firman Tuhan katakan bersama. Amin. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang meriah saudaraku. Jangan ragu-ragu. Shalom. Ya puji Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala, Bu Sri. Pertama kali dan keadaannya luar biasa ya. Tuhan berkati. Kalau tahu begini saya pakai jas tadi ya. Kedinginan. Aduh, saya pikir santai aja. Nggak taunya ternyata, waduh luar biasa Tuhan berkati. Tapi Pak Kris sempat lihat udah kondisi gini. Belum ya, waduh. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema yaitu gerejanya di zaman akhir. Apa saudara? Gerejanya di zaman akhir ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus pahami bahwa Tuhanlah yang berinisiatif membangun gerejanya. Amin saudaraku ya. Seperti Tuhan berinisiatif memilih bangsa Israel, Tuhan berinisiatif membangun gerejanya. Jadi gereja itu adalah
kita orangnya, saudaraku. Gereja bukan gedungnya, tetapi gereja kitalah orangnya. Amin, saudaraku. Ya, dan oleh karena gereja adalah satu institusi kerajaan Allah, maka gereja itu tidak dikuasai oleh alam maut, saudaraku. Ya, gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus, ya, dia tidak dikuasai oleh alam maut. Amin, saudaraku. Ya, jadi kematian, ya, penderitaan, kesusahan, tidak ada yang bisa menguasai orang percaya. Tapi kenapa ada orang Kristen depresi, putus asa? Ini berarti bukan gereja, bukan milik Tuhan. Ya, dia belum dilahirkan dari air dan roh, saudaraku. Dia harus mau dengar-dengaran, mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia harus mau lahir baru. Dia harus, ya, dibaptis oleh air dan roh. Itulah gereja, saudaraku. Sehingga dia tidak dikuasai oleh alam maut, alam kematian, penderitaan yang namanya ketakutan, kebimbangan. Ya, mengapa ada orang Kristen, saudaraku, ketakutan? Ya, karena dia belum mengerti, belum memahami. Ya, sehingga dia rela menukarkan Tuhan Yesus, menukarkan Tuhan Yesus, imannya. Dia pindah ke kepercayaan lain. Ya, sangat disayangkan. Itu karena tidak mengerti, tidak memahami. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang percaya itu dipindahkan, ya, dipindahkan dari kerajaan gelap menjadi kerajaan anak Allah, saudaraku. Memang dunia ini sebetulnya kerajaan, saudara. Kerajaan, ya. Nanti akan kembali ada yang namanya kerajaan antikris, saudaraku. Terakhir kan kerajaan Romawi yang menguasai, ya, dunia ini. Terakhir itu kerajaan Romawi, tapi kerajaan Romawi hancur, nggak ada kerajaan lagi, ya. Kan ada kerajaan Babel, ya kan? Ada kerajaan Persia. Ya, ini kerajaan terakhir yang akan timbul ya kerajaan antikris, saudara. Ya, tapi Alkitab mengatakan sebelum kerajaan ini berkuasa, ya orang percaya diangkat, saudaraku. Ya, nah ini memang ada yang pro, ada yang kontra, ya. Tetapi kita Gereja Bethel Indonesia mengakui adanya pengangkatan orang percaya, ya. Jelas dalam pengajaran Gereja Bethel Indonesia. Amin, saudaraku. Ya, kita baca ayat firman-Nya selanjutnya. Kita baca dari Matius 16 ayat 18-nya, 2-3 ya. Matius 16 ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin, saudaraku. Aku di sini siapa? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus karena Petrus, ya, mengaku bahwa engkau adalah Mesias. Ya, jadi saudara, sebelumnya kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Yesus kan bertanya kepada murid-muridnya, ya, menurut orang siapakah aku ini? Ya, ada yang berkata Yeremia, ada yang berkata Nabi Elia apa. Tapi Yesus berkata kepada muridnya, menurut kamu siapa aku ini? Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah. Berbahagialah engkau Simon. Jadi saudaraku, pengenalan kita akan Tuhan itu memang membuat kita bahagia. Ya. Memahami pengenalan kita akan Tuhan, terus pertumbuhan pengenalan kita membuat kita bahagia. Amin, saudaraku, ya. Orang yang mengenal kan dalam Yeremia 9 ayat
23-24 ya. Di situ dikatakan apa? Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi jikalau engkau ingin bermegah, bermegahlah karena engkau mengenal aku. Ya, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena dia tidak mengenal aku. Saudaraku, jadi pengenalan kita akan Tuhan Yesus itu sangat penting. Amin, saudaraku. Ya, membuat kita berbahagia, bersukacita. Ya, menghadapi apapun, tantangan, rintangan, masalah, problem ya, apalagi saat ini saudaraku, tantangan gereja di akhir zaman itu sangat luar biasa, kompleks sekali ya. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan merupakan kunci saudaraku untuk kita eksis, untuk kita berbahagia apapun yang dihadapi ya. Lihat murid-murid Tuhan Yesus saudaraku, tidak ada yang mati secara normal, tidak ada. Mereka ada yang disalib terbalik ya. Yohanes dimasak di kuali hidup-hidup saudara, masak di kuali. Tapi mereka tetap mengiring Tuhan sukacita saudaraku ya. Ada yang dijadikan seperti obor hidup saudara ya. Tapi dia bilang usiaku sudah 80 tahun, tak pernah Yesus mengecewakan aku. Masakan aku mau menyangkal dia? Karena zaman itu yang boleh memanggil Tuhan itu hanya kaisar. Tidak boleh ada yang lain. Tapi dia tetap saudara. Walaupun dia dibakar, dia rela, siap saudaraku. Ya. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu sangat penting sekali. Amin saudaraku. Ya, kasih tahu sebelahnya pengenalan kita akan Tuhan. Yang dikasih tahu kasih tahu lagi kamu juga. Lanjut. Lanjut. Haleluya. Klik. Apa saudara kita baca? Gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Anak sekolah minggu juga tahu ya kan, lagunya kan ada. Ya, cuma saya lupa saudara. Tapi ada lagunya, lagu sekolah minggu. Gereja itu bukanlah gedungnya. Nah, orangnya. Nah, itu saudara sekolah. Ya, jadi memang di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua itu kata jemaat diganti menjadi kata gereja saudaraku. Ya, jadi Alkitab yang terjemahan pertama, aku akan membangun jemaatku. Ya, terjemahan baru, aku akan membangun gerejaku. Yesus membangun gerejanya. Ya, dan gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus tidak dikuasai oleh alam maut saudaraku. Ya, inilah yang membuat kita harus berbahagia, bersukacita. Ya, tetapi banyak orang Kristen tidak mengalami manfaatnya karena tidak mau peduli, tidak mau belajar, tidak mau mengerti. Ya, sehingga mereka ditipu oleh setan. Setan itu kerjaannya menipu saudara. Ya, dia menyerang, mendakwa segala pikiran kita untuk kita melihat realita, fakta ya. Padahal orang Kristen itu dia harus dipimpin oleh roh, bukan hanya realita saja, hanya fakta saja ya, tetapi dia juga adalah manusia roh saudaraku. Ya, di dalam roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya, ada kemurahan, ada kebaikan. Ya, jadi fakta bisa mempengaruhi jiwa seseorang. Ya, seringkali kalau orang hanya berdasarkan ya fakta saja, realita saja, dan tidak mau dipimpin oleh roh, jiwanya akan terganggu.
Misalnya dia lihat dompetnya kosong. Jiwanya mulai sedih, ya kan? Terganggu. Tapi kalau dipimpin oleh Roh, tidak terganggu dengan dompet kosong. Kan bersukacitalah senantiasa. Ya kan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi terkadang kenapa orang Kristen harus dipimpin oleh Roh? Ya, karena Roh inilah yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan. Amin, saudaraku. Ya. Jadi tidak bisa hanya dipimpin oleh tubuh saja, oleh realitas saja. Harus mau dipimpin oleh Roh. Dan gereja di akhir zaman harus dipimpin oleh Roh, saudaraku. Lanjut. Apa saudara? Tuhanlah yang punya gerejanya, ya. Kita sama-sama tahu, ya. Jadi memang gereja di akhir zaman itu harus penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ya, setiap orang percaya yang tidak dipimpin Roh, yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mengalami dilema dalam kehidupannya, ya. Dia akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Ya, karena dia tidak mau dipimpin oleh Roh. Alkitab berkata Allah itu Roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam Roh dan kebenaran. Ya. Itu sebabnya saudaraku, Yesus berkata kamu harus dilahirkan dari air dan Roh supaya kamu bisa melihat kerajaan sorga. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan Roh, jangankan masuk, melihat saja tidak bisa, saudaraku. Ya. Jadi Tuhan Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jangan tunggu janji Tuhan. Dan mereka termasuk Maria berdoa di loteng di Yerusalem. Terus berdoa sampai akhirnya Roh Kudus memenuhi mereka. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Ya, luar biasa janji Tuhan kepada gerejanya supaya tidak dikuasai oleh alam maut, saudaraku. Ya, itulah yang membuat sukacita, kemenangan bagi kita. Ya, lanjut. Nah, saudara, jadi alam maut, ya, segala kuasanya itu tidak bisa menguasai gereja. Ya, tetapi kalau kita orang Kristen mengizinkan mereka menguasai kita, itulah repotnya, saudaraku, ya. Masih ada orang Kristen yang percaya kepada tahyul-tahyul. Ya kan? Tidak sedikit, saudara, ya. Kalau di daerah Betawi misalnya di Jakarta, banyak yang lewat kuburan numpang-numpang. Ya kan? Udah tahu dia mati, ngedenger juga enggak, dalam banget. Permisi, numpang-numpang. Anak bagong. Anak Tuhan jadi anak bagong, berubah kalau lewat kuburan, saudara. Statusnya berubah, kan sayang, saudaraku. Anak Tuhan berubah statusnya jadi anak bagong. Nah, itu masih ada dan itu masih dilakukan. Termasuk orang Kristen. Ya, kalau jalan-jalan ke puncak, ya kan, mau buang air kecil, agak pohon-pohon. Waduh, numpang-numpang. Anak bagong-bagong itu apa, saudara? Babi hutan. Mau pipis katanya, mau buang air kecil. Kan ini kacau, ya kan? Artinya apa? Dia mengizinkan alam maut menguasai dia. Dia membuka celah, saudaraku. Kenapa kapal ada yang karam di tengah lautan? Karena ada celah kecil air masuk. Sehingga bisa karam. Ya. Jadi
Tidak boleh kita mengizinkan hal-hal yang mistik ya itu masuk ke pikiran kita, karena iblis menyerang lewat pikiran kita, saudaraku. Karena diizinkan kuasa gelap alam maut menguasai pikirannya. Setan itu yang diserang alam pikiran kita, saudaraku. Alam pikiran ini kan jiwa. Karena itu tubuh, jiwa, dia harus takluk kepada roh. Tidak boleh yang menguasai itu jiwa atau tubuh. Kedagingan kalau tubuh yang menguasai. Kalau jiwa yang menguasai pikiran, kehendak, perasaan, bisa kacau, nggak stabil, labil dia. Ya, karena jiwa itu labil. Jiwa itu nggak menentu. Ya. Kalau saldo penuh, dompet penuh, tenang. Dompet kosong mulai. Ini jiwa, dia labil. Dia labil, saudara. Ya, tapi kalau roh, dia nggak labil, dia tetap bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi harus roh yang dimimpin. Dan itu sebabnya kamu harus tinggal di dalam aku, Yesus katakan. Ya. Amin, saudaraku, ya. Jadi jiwa itu dia tetap harus takluk pada roh, ya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, Daud katakan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, ya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Harus dia, karena jiwa itu labil, ya. Pemazmur 23 mengatakan bahwa Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Amin, saudaraku. Ya. Tuhan Yesus, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Aku beri kelegaan, aku beri ketenangan. Belajarlah kepadaku, aku rendah hati, lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus sendiri berkata demikian, ya. Jadi harus mau dipimpin oleh Roh, ya. Lanjut. Apa saudara? Tantangan gereja di zaman akhir. Pertama, tidak meninggalkan kasih mula-mula. Amin, saudaraku. Terus ya menyala-nyala di dalam Tuhan. Terus membangun kasih kepada Tuhan, saudaraku. Ya, dahulukan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan atau bukan kehilangan, meninggalkan kasih mula-mula, ya. Mencari yang hal-hal lain, saudaraku. Mengasihi hal-hal yang lain, ya. Kita harus mengerti bahwa kamu sudah dibeli dan kamu sudah lunas dibayar. Kamu bukan milik kamu lagi. Amin, saudaraku. Kita harus menjadi milik Tuhan, ya. Kita harus menjadi kepunyaan Tuhan. Itu prinsipnya, saudaraku. Yang penting kita mengerti dulu. Yang penting kita setuju dulu. Oke. Ya. Sehingga itu sebagai konfrontasi kita kepada kerajaan maut, kuasa gelap. Lanjut. Apa saudara? Setia sampai mati. Ya, terus tetap iring Tuhan. Ya, jangan meninggalkan apapun tantangan yang kita hadapi. Ya, karena saudara, bahwa sebetulnya orang percaya itu hidup selama-lamanya, tidak ada kematian, ya. Jadi walaupun dia mati, tetapi rohnya tetap hidup, saudaraku. Ya, kan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia
tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ia tidak mati selama-lamanya. Ya, jadi luar biasa, saudara. Kalau kita mengerti apa yang Tuhan kerjakan bagi gereja, bagi orang percaya, ya kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan, akan selalu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena status ini, saudaraku, penting sekali. Ya, status sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan sorga, itu tidak bisa digantikan dengan yang lain, tidak bisa, saudaraku. Ya, tidak bisa dikalahkan dengan yang lain status, saudaraku. Ya, nah, saudara, walaupun ya kita dengar berita tentang katakanlah salah satu menteri yang punya kekayaan luar biasa, ya 600 miliar lebih, bahkan ada yang bilang dia triliunan. Tapi sekarang statusnya menjadi koruptor, statusnya menjadi narapidana. Saudara, sedih. Sebetulnya dia bisa berbahagia, bisa bersukacita karena kekayaannya, saudaraku. Ya, tapi karena statusnya ini, dia tidak bisa berbahagia. Nah, kita jangankan 600 M, ya kan? 1 ember saja kita, 1 ember. Ini 600 M, bahkan triliunan. Statusnya narapidana. Kita walaupun enggak 1 ember, status anak-anak Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Orang percaya, ahli waris kerajaan sorga, punya kuasa di bumi dan di sorga. Jadi ternyata pekerjaan yang paling sulit di dunia ini itu menjadi pendeta, saudara. Menjadi ibu gembala, ya, menjadi gembala. Dia ngurusin sorga dan dunia, dunia dan akhirat. Dia harus tahu semua hal, ya. Dan Tuhan Gembala Agung kita. Amin, saudaraku. Lanjut. Apa, saudara? Tidak menyangkal iman, menjauhi penyembahan berhala, ya. Berhala itu yang menghalangi antara kita dengan Tuhan. Ya. Itulah tantangan gereja di akhir zaman. Ya. Saya harus khotbah 1 jam nih, karena seminggu 1 tahun sebelumnya udah dikasih tahu. Ya. Jadi saudara harus boleh beli cemilan dulu, balik lagi. Bercanda ya. Lanjut. Apa, saudara? Tidak suam-suam kuku, ya, harus jelas, ya, benar milik Tuhan atau tidak sama sekali. Serahkan seluruh hidup kita, ya, tubuh, roh dan jiwa kita, segala sesuatu. Jadi yang namanya talenta itu, saudara, seluruhnya, ya, bukan cuma karunia-karunia, seluruhnya, karena seluruhnya dari Tuhan. Bahkan napas hidup kita pun dari Tuhan. Tuhan katakan kalau engkau tidak dikasih napas selangkah pun, melangkah 1 langkah pun engkau tidak bisa. Amin, saudaraku. Ya. Jadi serahkan seluruhnya. Hidup kita milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Harus layani Tuhan dengan segala keberadaan kita, talenta kita. Ya. Bila perlu saudara yang punya rumah ruangan, pakai, ya, untuk doa, untuk komsel, apa, saudara, ya. Jangan kita merasa ini punya kita, itu punya Tuhan. Tidak, harus seluruhnya,
ya. Harta kita, milik kita, apapun yang kita punya, talenta, segala kepandaian, kepintaran itu milik Tuhan. Serahkan. Anak-anak kita juga serahkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan ada yang merasa bukan milik Tuhan. Karena semua dari Tuhan. Bahkan napas hidup kita pun dari Tuhan. Ya. Jadi kalau ada yang kita anggap itu bukan milik Tuhan, itu celah buat setan masuk, menguasai kita, menyerang. Ya. Lanjut. Apa saudara? Kehendak Tuhan bagi gerejanya. Nah, apakah kehendak Tuhan bagi gerejanya? Ya, apa saudara? Penuh dengan Roh Kudus, ya. Kedua, dewasa rohani, ya. Jangan tidak bertumbuh, ya. Harus mau bertumbuh, jangan menjadi anak-anak rohani, ya. Tapi teruslah bertumbuh, ya. Terus menjadi dewasa, bisa menolong, menguatkan yang lain, ya, menjadi alat Tuhan, ya. Harus, saudaraku, karena ini kehendak Tuhan bagi gerejanya. Lanjut, apa saudara? Mengenakan perlengkapan senjata Allah, ya. Menyadari bahwa hidup adalah peperangan rohani, ya, harus kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Terus senantiasa menyadari bahwa musuh kita bukanlah sesama kita. Musuh kita bukanlah orang lain. Musuh kita adalah roh-roh jahat. Dan dia selalu ada dan dia jahat. Dia membunuh, membinasakan kita. Ya, apanya yang dibunuh? Iman kita dibunuh. Ya, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Sekarang banyak di Eropa menjadi ateis, ya, mengaku tidak percaya kepada Tuhan. Yang dulu terkenal dengan Kristen, termasuk di Inggris juga banyak yang ateis, saudaraku. Ya, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ini sangat menyedihkan, saudara. Ya, dan ini tantangan gereja. Ya, gereja ada yang tidak percaya lagi dengan mujizat. Ada. Ya, Kristen Science apa semua, ya. Jadi saudara, seringkali gereja sudah menjauh dari porosnya, dari kebenaran Alkitab, ya. Kita harus mau lihat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa gereja yang sesungguhnya, ya. Jadi kuasa gelap ini, saudara, menyerang dari segala lini, segala lapisan, ya. Dia menyerang kita, baik kesehatan kita, ekonomi kita, apapun dia coba serang, saudaraku. Karena itu perlengkapan senjata Allah, pimpinan Roh Kudus, tidak ada pilihan, saudara, supaya kita bisa mengalahkannya, ya, mengusirnya. Memang Tuhan izinkan untuk melatih iman kita, saudara. Ya, terkadang Tuhan izinkan. Ya, ada yang menyerang kita, mungkin kesehatan kita, mungkin usaha kita, diizinkan, saudara. Ya, supaya apa? Supaya kita dewasa di dalam Tuhan. Ya, supaya kita cakap menghadapi setiap masalah, persoalan. Tidak mudah kecewa, ya, meninggalkan Tuhan, putus asa. Itu, saudaraku, ya, yang Tuhan tidak inginkan. Ya, tapi Tuhan mau kita dewasa, berkemenangan, ya. Yang keempat apa, saudara? Tetap dalam firman, ya. Jangan malas baca firman.
Kasih tahu sebelahnya, jangan malas baca. Jangan malas. Yang dikasih tahu, kasih tahu lagi. Kamu juga, ya, kamu juga. Ini masalah, problem ya. Dia mau berkatnya Tuhan, tapi tidak mau baca Tuhan, firman Tuhan. Dia mau doanya didengar, tapi nggak mau dengar suara Tuhan, ya kan? Tetaplah dalam firman, terus dalam firman, ya. Kita baca ayatnya, kita baca 2-3 ya. Kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus pasal 4 ayat 13. Lanjut. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 4. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. 2 ayat. Ya. Yohanes pasal 8 ayat 31. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku." Amin, saudaraku, ya. Jadi inilah kehendak Tuhan bagi kita. Ya, gereja, orang percaya ya mau dipenuhi oleh Roh Kudus dan terus bertumbuh di dalam Tuhan dan tetap dalam firman Tuhan. Mau belajar, mau mengerti kebenaran firman Tuhan. Ini yang memberi kemenangan buat kita. Tuhan memberkati kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan sambut firman Tuhan dengan doa dan pujian. Saya mengajak pemain. Saya mengajak kita naikkan pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia. Judulnya apa nih namanya? Jangan pernah menyerah, iya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini dari awal. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Biarkan musik dengan setengah suara. Bapak Ibu, dalam sikap berdoa, gereja Tuhan adalah kita orangnya, bukan gedungnya. Dan gereja Tuhan, Tuhan mau tidak dikuasai oleh alam maut. Tuhan tidak inginkan segala kematian, ketakutan menguasai gerejanya, menguasai anak-anaknya, menguasai orang percaya. Adakah Bapak Ibu ingin tidak dikuasai oleh alam maut, tidak dikuasai ketakutan, tidak dikuasai oleh kematian? Izinkan Tuhan menguasai hidup kita. Izinkan Roh Kudus memenuhi kita saat ini. Serahkan hidup kita sepenuhnya. Percaya pada firman-Nya. Katakan, aku milik Tuhan Yesus. Aku kepunyaan Tuhan Yesus. Aku adalah anak-anak Allah. Aku adalah ahli waris kerajaan sorga. Aku sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, kerajaan anaknya. Jikalau Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa, sedang menghadapi ketakutan, persoalan, masalah, apakah itu kesehatan, apakah itu ekonomi, keuangan, finansial, dan mohon dukungan doa, perlu didukung dalam doa. Letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kanan kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Percaya, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat masih ada, mujizat itu nyata. Percaya. Hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang mengarahkan tangannya kepadamu. Mereka percaya, mereka yakin Engkau mengasihi, Engkau peduli Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala masalah persoalan kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kami cakap menghadapi setiap masalah. Tuhan mengurapi, memberi kemenangan. Ada solusi, ada jalan keluar. Dalam nama Yesus, semua masalah dapat kami kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang menghinggapi setiap anak-anakmu, kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan tubuh, sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus
kami patahkan segala kuasanya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Kami percaya mujizat masih ada. Dalam nama Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sendi-sendi tulang dan sumsum, cairan dalam tubuh, organ-organ tubuh dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa buat Ibu Gembala, Ibu Sri, keluarga, tim pelayanan yang ada. Tuhan mengurapi, memberkati, memberikan sukacita dan kemenangan senantiasa. Pelayanan di tempat ini ya Bapa, urapi dan pakai. Puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Haleluya. Saya serahkan pada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.